Selamat datang di video pembelajaran saya ya bersama Pak Abid Niko Prianto. Ya, kali ini kita akan membahas tentang menentukan sudut antara dua vektor. Ini adalah mata pelajaran kelas 10 IPA Matematika Peminatan ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, kita mau mencari sudut ini nih antara vektor A dan vektor B, ada sudut di antaranya ya. Nah, oke. Pembahasan sebelumnya kita udah ngomongin tentang perkalian dot product ya, yang hasilnya adalah ini ya, besar A dikali besar B dikali cos theta ya. Nah, pada dengan theta itu ini ya sudut antara A dan B, dan A dot B ya, kemarin kita juga sudah membahas hasilnya adalah A1 B1 A2 B2 A3 B3, atau biasanya kita juga mengenal dengan X Y begitu ya, atau enggak X X Y Y Z Z begitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari komponen dari tetanya itu ini sendiri ya. Oke ya, artinya apa kalau udah begini? Artinya A dot besar A dikali besar B dikali cos theta sama saja dengan ini ya. Lalu kita mau mencari nilai cosnya ya, kita pindahkan ruas dari si A dot B ya, hasilnya seperti ini ya. A1 B1 A2 B2 A3 B3 dibagi dengan besar A dikali besar B ya, sehingga menghasilkan ini ya. Kita tahu bahwa untuk menentukan besar A adalah akar dari A1 kuadrat A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat B2 kuadrat B3 kuadrat ya, sehingga nah, untuk menentukan tetanya itu sendiri ya, perlu kalian ketahui bahwa untuk menentukan sebuah sudut maka kita pakai yang namanya cos pangkat min 1 atau arcus cos ya, dari nilai ini ya. Biasanya kita bisa menentukan ini dengan cara menggunakan kalkulator ya, kalau apalagi jika dia bukan sudut istimewa. Oke, contohnya begini ya. Diketahui sebuah vektor A ya memiliki komponen 2i dikurang 2j ditambah k, dan vektor B memiliki komponen 2i ditambah 3j ditambah 6k. Tentukan sudut antara A dan B ya. Oke, ingat ya ini ya, bahwa cos theta adalah A1 B1 A2 B2 A3 B3 ya, dibagi dengan besar A dikali dengan besar B. Oke, yang pertama kita cari komponen besar A dulu ya. Kita cari besar vektor A itu berapa, yaitu 3 ya. Dari mana dapatnya? Dari sini 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya akar 9. Akar 9 itu 3. Yang B ya, hasilnya akar 49. Akar 49 itu sama dengan 7. Oke, setelah itu kita mencari nilai A dot B ya. A dot B ini nih yang atas nih, A1 B1 ya. Kita kelompokkan ya, yang I sama I, J sama J, K sama K ya. Lalu mereka dikalikan. Hasilnya adalah 2 kali 2 ditambah min 2 kali 3 ditambah 1 kali 6. Hasilnya adalah 4. Ya, sehingga kita bisa tulis ya, dari komponen-komponen yang sudah kita dapat 4/21. Lalu berapa besar sudutnya? Kita kan baru tahu nilai cos tetanya. Berapa besar sudutnya? Besar sudutnya adalah ya arcus cos ya, kita pakai arcus cos atau cos pangkat min 1 dari 4/21. Hasilnya adalah 79 ya. Itu contoh yang pertama, mudah sekali ya. Yang penting kalian ingat saja ya komponen-komponennya yang perlu kalian ingat ini. Kalian cari dulu komponen-komponennya, baru kalian masukkan ke dalam persamaannya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Buktikan bahwa di dalam segitiga ABC akan berlaku A kuadrat
sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos alfa ya secara vektor ya, apakah dia berlaku atau tidak. Oke, yang pertama ya kita sketsa masalah terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar ini ya. Misalkan saya punya titik dari A, B, C ya. Dari A ke B ya, vektor dari titik A menuju B atau vektor AB ini saya misalkan dengan P ya. Lalu vektor AC ya saya misalkan dengan Q ya. Oke. Nah, lalu BC ini saya buat ya seperti teorema titik tengah ya. Maka hasilnya adalah Q min P ya. Besarnya sendiri AB ini saya kasih C ya, saya misalkan C. Besar dari AC ini saya B. Lalu besar A ini besar BC ini A. Kenapa BC ini saya kasih A? Karena dia yang dibuat sebagai yang dicari atau sisi terpanjangnya atau yang dihadapi oleh sudut ya, sudut ini nih, sudut A begitu ya, makanya saya buat dia sama dengan A. Oke. Nah, perhatikan ya, BC itu besarnya atau besar BC itu sama dengan A ya. Misalkan saya kuadratkan nilai A nya, maka berlaku juga untuk ya itu akan sama saja dengan besar BC pangkat 2 ya. Nah, sehingga nah ini berlaku seperti ini ya. BC dikali BC ya. Jadi vektor BC dikali vektor BC. Sedangkan kita tahu bahwa BC itu komposisinya adalah Q min P ya. Kita dapatlah Q min P dikali Q min P atau Q min P kuadrat gitu ya. Nah, hasilnya apa? Iya, Q kali Q ditambah P kali P, nah, maksudnya vektor Q sama vektor P tadi, dikurang 2 kali vektor P dikali vektor Q ya. Nah, kita bisa tulis sebagai P kuadrat ya, besar P kuadrat ditambah besar Q kuadrat dikurang 2 kali besar P dikali besar Q cos alfa. Lah ini dari mana ini? Ini dari persamaan tadi di awal ya, ketika ada A dot B cos alfa. Lah ini cos alfa ini dari mana? Gitu ya. Cos alfa ini adalah apa? Sudut ini nih. Nih, sudut alfa ini, sudut A ini. Ya, karena apa? Sudut A. Karena sebenarnya di sini ini ada A ini, A sama dengan, makanya kita pakai cos A. Nah, ini ya yang menghadap dari sisi A, sisi BC maksud saya ya, yang dilambangkan atau besarnya adalah A kecil. Nah, sehingga kita bisa tulis ya P ya, tadi P kuadrat itu apa? P itu AB ya. Besar dari AB itu apa? C ya, kita taruh sini ya, C kuadrat. Lalu Q kuadrat itu apa? AC ya, besar AC itu apa? B. Kita buat itu sini, nggak usah bingung ya, karena sebenarnya ya harusnya di sini Q dulu ya, baru di sini P, cuman karena supaya berurutan PQ ya. Ya akibatnya apa? Di sini jadi B-nya yang harus ditukar kembali ke sini. Ya. Supaya hurufnya urutan A, B, C begitu ya. Ini sebenarnya Q. Ya, ini P. Ya. Oke, dikurang 2 kali B kali C cos alfa. Sehingga nah ini terbukti. Ya, artinya apa? Setiap segitiga ya berlaku ini. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos alfa ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini ya, ini adalah sebenarnya rumus mencari sisi yang terpanjang ya, atau sisi miring dari segitiga sembarang ya, yang
besar sudutnya sebesar A. Ya, kalau yang segitiga siku-siku pasti dia hanya A kuadrat ditambah B kuadrat, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kenapa? Karena ketika 90 cos 90 itu 0. Ya, maka ini hasilnya 0 dikurang 0. Begitu ya. Jadi kalian sudah paham dari sini bahwa setiap segitiga berlaku ini, ya, dan ini terbukti secara vektor. Ya, sampai sini pembelajaran kita untuk tentang menentukan sudut antara dua vektor. Ya, nanti kita akan melanjutkan ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu proyeksi, ya, proyeksi dari vektor. Nah, nanti kalau udah penasaran nanti kita akan lihat ya. Jadi tetap semangat, terutama ini video dibuat di masa pandemi corona ya. Jadi untuk anak-anak kelas 10 ya, tetap semangat belajarnya, tetap produktif ya, tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai berjumpa lagi.